Shalom teman-teman semuanya, puji Tuhan. Hari ini kita kembali melakukan persekutuan bersama via online. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang What I Believe bagian ke-7 tentang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Sebelum kita bersama-sama belajar topik ini, marilah kita memuji Tuhan dengan hati yang bersukacita. Kita mau menyatakan betapa hebatnya, betapa kuatnya, dahsyatnya Allah kita. Teman-teman sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari segala ketidaklayakan kami. Tuhan, kiranya sebelum kami merenungkan firman-Mu yang kudus ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni, menyucikan setiap kami. Dan biarlah firman-Mu ini ya Tuhan boleh sungguh-sungguh kami pelajari, sehingga kami terus dapat dimengertikan oleh Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu, akan iman kekristenan kami, apa yang kami percayai, mengapa kami mempercayainya, dan bagaimana kami harus menjelaskan iman kami kepada banyak orang di luar sana.
Tuhan tolong setiap kami, Tuhan tolong juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk kita semuanya. Di pertemuan kita sebelumnya, Kak Yudi sudah pernah mengajak kita untuk membahas tentang bagian dari karya keselamatan Tuhan Yesus bagi setiap kita, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, dalam pengakuan iman rasuli kita, di sana dikatakan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Nah, kita masing-masing sudah belajar, mengapa sih harus pada hari yang ketiga? Mengapa? Ingat, kita sudah pelajari bahwa Tuhan Yesus sendiri, sebelum Ia disengsarakan, sebelum Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus akan bangkit dari antara orang mati. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati kan sangat penting sekali bagi iman percaya kita. Kita sudah pelajari. Nah, pentingnya di mana sih Kak Yudi? Masih ingat? Ingat sama seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kalau Tuhan Yesus seandainya tidak pernah dibangkitkan atau bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Loh, kenapa sih Kak Yudi kok bisa sia-sia? Jawabannya adalah karena kita tidak ada kepastian pengharapan, khususnya untuk hidup yang kekal. Kalau tidak ada kepastian, kita ragu-ragu, kita khawatir, nggak pasti deh. Bener nggak sih ya kalau ada kehidupan yang kekal nanti setelah di dunia ini? Bener nggak sih ya saya tuh nanti bisa hidup selama-lamanya dengan Tuhan? Bener nggak sih? Nah, teman-teman, melalui kebangkitan Tuhan Yesus yang mengalahkan maut, Tuhan Yesus benar-benar mati tapi bangkit pada hari yang ketiga dan hidup untuk selama-lamanya, maka kita yang percaya yakin bahwa ada pengharapan yang pasti. Kak Yudi, benar nggak sih kalau ada kepastian hidup yang kekal nantinya? Jawabannya pasti ada. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dijamin bahwa nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Bener nggak sih Kak Yudi kalau aku ini orang yang sangat berdosa, sering buat salah, sering juga tidak taat dengan firman Tuhan, bisa hidup selama-lamanya dengan Tuhan yang Maha Kudus? Tuhan kan Maha Kudus, sedangkan aku ini orang yang berdosa. Jawabannya bisa. Mengapa bisa? Karena kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa-dosa kita itu sudah diampuni. Dan kebangkitan Tuhan Yesus menjamin bahwa kelak kita pun juga akan selama-lamanya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Teman-teman, Kak Yudi sangat berharap bahwa kita semua memegang janji Tuhan ini sepanjang hidup kita. Jangan lupakan ya. Terus ingat dan tanamkan dalam hati kita masing-masing. Nah, teman-teman sekalian, setelah 40 hari dari waktu kebangkitan Tuhan Yesus, maka selama 40 hari itu Tuhan Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri kepada para murid. Ya, coba kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat 3, firman Tuhan berkata begini. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit, maka selama 40 hari Tuhan Yesus kan berulang-ulang kali dikatakan menampakkan diri kepada para murid. Dan kemudian setelah itu, setelah 40 hari Tuhan Yesus naik kembali ke surga. Nah, hari ini Kak Yudi mengajak kita semuanya merenungkan makna naik kembali, duduk di sebelah kanan Allah. Ya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Apa makna dari kalimat ini teman-teman sekalian? Khususnya pada kalimat naik ke surga. Pertama begini. Setelah Tuhan Yesus lahir, datang ke dalam dunia, melayani, banyak mengadakan mujizat, kemudian tiba saatnya Tuhan Yesus harus menderita, mati di atas kayu salib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, dan pada akhirnya Tuhan Yesus kan naik ke surga. Artinya begini,
karya keselamatan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus kerjakan selama di dunia ini, kan Tuhan Yesus mengorbankan dirinya bagi kita, menebus kita, untuk menggantikan hukuman kita, adalah sempurna dan layak di hadapan Allah Bapa. Jadi begini teman-teman sekalian, misalnya di kitab Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan 14, firman Tuhan berkata begini, coba kita perhatikan baik-baik ya ayat firman Tuhan ini. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Jadi Tuhan Yesus digambarkan sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, ayat 14 kita perhatikan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi begini teman-teman sekalian, di dalam perjanjian lama, ya di dalam PL, hanya para imam yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan korban penghapusan dosa bagi umat Israel pada waktu itu. Nah, dalam kitab Ibrani ini kan dikatakan bahwa Tuhan Yesus sebagai imam besar kita yang membawa korban untuk menghapus dosa-dosa umatnya. Ya. Nah, sama seperti para imam dalam perjanjian lama membawa korban yang tidak bercela sebagai korban penghapus salah. Nah, sebagai imam besar, Tuhan Yesus kan datang menghadap Allah Bapa untuk mempersembahkan korban yang sempurna untuk menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sendiri mempersembahkan apa? Dirinya sendiri. Karena kita tahu Tuhan Yesus berkorban di atas kayu salib, mempersembahkan dirinya sendiri di hadapan Bapa. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, teman-teman sekalian, setelah mengerjakan karya keselamatan, itu artinya Tuhan Yesus datang kembali ke surga untuk menghadap Allah Bapa dengan membawa korban yang sempurna untuk menghapus dosa-dosa manusia, yaitu dirinya sendiri. Korban yang sempurna untuk menghapus dosa-dosa kita, orang-orang yang berdosa. Nah, Kak Yudi ilustrasikan seperti ini ya teman-teman sekalian. Pada waktu kita menghadap Tuhan, ya, seandainya Tuhan bertanya begini, mengapa engkau yang berdosa harus aku layakkan, harus Bapa layakkan, ya, untuk hidup dalam sukacita, kedamaian, kebahagiaan yang sejati dengan aku selama-lamanya di surga? Mengapa? Nah, mungkin kita sebagai orang yang sadar, sebagai manusia, kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, sebenarnya saya nggak layak. Karena hati, pikiran kita, perbuatan kita kan sudah dicemari oleh dosa. Kita nggak bisa sembunyikan di hadapan Tuhan, teman-teman sekalian. Pantasnya kita semua dihukum binasa selama-lamanya di neraka. Tapi coba bayangkan teman-teman sekalian, di saat kita tidak layak, maka tiba-tiba di sebelah kita berdiri Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, aku sudah mati untuk dia. Aku sudah berkorban untuk dia. Aku sudah menggantikan hukuman dia. Aku telah mati bagi dosa-dosanya dan bangkit untuk menyediakan pengharapan akan hidup yang kekal. Nah, teman-teman, ketika kita imajinasikan seperti ini, apa respon kita, teman-teman sekalian? Kalau Kak Yudi jujur ya, mungkin Kak Yudi akan menangis, terharu. Karena kasih Tuhan itu begitu besar sekali. Kita sama sekali tidak layak untuk hidup dengan Allah yang Maha Kudus. Namun Kristus itu telah mati, menjadi korban yang sempurna untuk menghapus dosa-dosa kita. Kita yang berdosa ini, teman-teman sekalian, kita yang tidak layak ini kemudian dibenarkan dan dilayakkan untuk kelak hidup bersama-sama dengan Allah. Wow, teman-teman sekalian, ini kebenaran yang sangat luar biasa sekali, teman-teman sekalian. Teman-teman, ketika Tuhan Yesus sekarang sudah berada di sorga,
dan menunjukkan kepada Bapa bahwa korban kematiannya, karya keselamatannya itu adalah sempurna di hadapan Bapa, maka Tuhan Yesus juga berjanji bahwa Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Ingat ya teman-teman sekalian, ketika kita mengakhiri kehidupan di dunia ini, kita akan pergi bersama dengan Tuhan. Hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan tempat bagi setiap kita. Nah, sebagai imam besar kita, Tuhan Yesus juga jadi pengantara kita dengan Allah Bapa. Artinya apa teman-teman sekalian? Tuhan Yesus menjadi pengantara kita dalam segala hubungan kita dengan Allah, ya. Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pengantara kita. Misalnya begini, ketika kita berdoa kepada Allah Bapa, maka doa kita itu dapat sampai kepada Allah Bapa dengan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menerima hidup yang kekal, kita bisa menerimanya melalui iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semuanya ini melalui iman di dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menjadi pengantara kita. Nah, sebagai pengantara, teman-teman sekalian, Tuhan Yesus juga sebagai pembela kita. Sebagai pembela kita. Pembela dari apa sih, teman-teman sekalian? Dari setiap tuduhan, tekanan dari iblis. Karena begini, ketika kita jatuh di dalam dosa, misalnya ya, kita pastinya pernah tertuduh ya, hati nurani kita. Kamu salah. Kamu berdosa kan? Kamu tidak layak loh. Kamu tidak bisa hidup dengan Allah yang Maha Kudus. Kamu pantasnya di neraka. Memang benar teman-teman sekalian, tapi ingat, Tuhan Yesus adalah pembela kita. Ingat kembali bahwa Tuhan Yesus sudah mati menggantikan dosa-dosa kita dan bangkit kembali. Jadi, jauhi segala macam dosa apapun itu. Terakhir teman-teman sekalian, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka Ia mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita yang percaya. Roh Kudus ada dalam setiap hati kita yang sudah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah teman-teman sekalian, kita harus taat pada pimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ingatkan kita, ya tegur kita melalui kebenaran firman Tuhan, ayo balik kepada Tuhan. Ayo balik, jangan berbuat dosa lagi. Ayo balik lagi melayani Tuhan. Maka kita tidak boleh mengeraskan hati kita. Ya, Roh Kudus ingatkan kita, ayo jangan berbuat ini, jangan berbuat ini lagi, jangan berbuat ini lagi. Maka kita harus berbalik kepada Tuhan. Nah teman-teman sekalian, saat ini Tuhan Yesus dengan tubuh kemuliaannya ada di sorga. Dan suatu saat nanti Tuhan Yesus dikatakan akan datang kembali ke dunia ini. Kita ini sekarang sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, selama kita hidup di dunia ini, selama kita menunggu Tuhan Yesus untuk datang ke dalam dunia ini, maka kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan yang hidup bersyukur kepada Tuhan atas karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Ya, kita harus memakai masa muda kita itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan dipakai terus-terusan untuk hal-hal yang membuat Tuhan menjadi kecewa. Ikut pimpinan Tuhan. Balik kepada Tuhan. Selama Tuhan kasih kesempatan hidup, teman-teman sekalian, juga sebelum Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini, maka hidup dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan, khususnya di masa muda kita. Jangan sia-siakan hidup kita, teman-teman sekalian. Karena apa? Karya keselamatan Tuhan Yesus itu sudah luar biasa sekali. Dia mati, bangkit, menang atas kuasa maut, dan naik ke surga. Dan suatu saat nanti Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari gunakan hidup kita, masa muda kita dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan kami melihat begitu luar biasanya karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Ketika Engkau sudah bangkit, Engkau menampakkan diri kepada para murid kurang lebih selama 40 hari, maka Engkau naik ke surga. Engkau menyatakan kepada Bapa bahwa korban yang sudah Engkau kerjakan, yaitu dirimu sendiri ya Tuhan, berkorban mati bagi setiap kami adalah sempurna dan layak. Dan Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah sekarang menjadi pengantara kami. Kami bersyukur kami yang berdosa, kami yang tidak layak ini ya Tuhan, boleh berjumpa dengan Tuhan
dengan Allah Bapa melalui iman percaya kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan datang kembali suatu saat nanti. Maka ketika kami menanti kedatangan Tuhan, kami ingin menggunakan masa muda kami sepenuhnya dipakai oleh Tuhan hidup dalam kebenaran. Tolong setiap kami ya Bapa. Dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Shalom teman-teman. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman ya. Terima kasih kepada Kak Yudi yang sudah membawakan firman Tuhan, dan juga teman-teman yang sudah pelayanan online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, bisa via transfer melalui rekening BII MyBank dengan nomor 105 130 3901. Jangan lupa cantumkan bukti transfer ke bendara komisi masing-masing. Sabtu depan, kita akan melakukan ibadah melalui via Zoom. Ada info tambahan, pengumuman dari Departemen Komisi Pemuda Remaja Sinode GKT dengan tema acara sharing, diskusi, dan tanya jawab. Hari Selasa, tanggal 11, via Zoom pukul 7 malam sampai setengah 9 malam. Acara ini diwajibkan untuk pengurus pemuda remaja, dan juga diharapkan anggota pemuda remaja untuk bisa mengikuti acara ini. Dan juga untuk teman-teman, jangan lupa untuk selalu jaga hubungan pribadi dengan Tuhan melalui saat teduh, doa pribadi, dan juga baca Alkitab. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih.